Saya ulang lagi ya. Satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabiin, tabiin, sampai melihat guru-guru kita. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Jika dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda. Saya boleh percaya, boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun sampai yaqodotan. Bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauma. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqodotan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai bangun, sampai bersyukur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu tidak. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak sing ngomong Habib atau ulama jadi percaya, nak sing ngendikan Pak Rosid tenan ta ora. Jadi ini supaya sanad ini terjadi. Jadi sanad itu harus terjadi. Makanya saya pernah entah tahun berapa saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang suka punya kenangan bangun ada tanggalnya supaya abadi. Ya orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama bangun. Kalau saya enggak usah tanggal biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta bangun hak delok wajahku. Yang bukan mantro'ani wa mantro'ani dakolau mantro'ani wa mantro'ani layar kiamat dakolau. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya, melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakolau. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama sama figur di kelas di SD. Bahkan menghentikan pun. Saya masih ingat betul tak catat. Takoi, Gusti kalau tentang akhirat mau kecelakaan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik. Kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridan. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain. Itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih api tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlah itu. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu. Pokoknya sudah lapis nonton saja. Baru iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak jika Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa. Saking kadang takutnya sama Allah akhirnya enggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus tidur. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang Bang. Makanya terus tidak jadi wali-wali. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad
Inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Jika disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan, itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning ngene dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eleng pangeran mbek delok wong liwat tuh eleng di kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Guru tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah. Mubah itu enggak. Sebagian ulama berpendapat mubah itu. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi wa haram mimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani, iki ras sekedar turu, ya aku itu bener. Ayo roket pate itu, anggap ini kiat meninggalkan turu 6 jam, berarti tidak maksiat. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat rasubuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, kita kerja lagi. Pak Butuh Hati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Oh, beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup tuan Pak Rosid salami template 100.000, dipandu caranya tobat diwaris istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai. Seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu pokoknya yang jelas gak usah dibunuh. Gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Jika tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Jaga koyok ngono, ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba, semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal, dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insyaallah dikejar dajjal kecekel.
Akhirnya ngelindur tak karu-karuan karena tadi. Sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit. Itu saya pernah ngaji Duraru Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya. Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu padha wae, ngadepi konco mek musuh padha wae. Malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Duraru Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi. Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kayak Pak Rosid itu apian mbak, ngene sarang sowan mampir, gayane apian, dibeli nyancang. Awas nak ra teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuhe nak ra usah nawani, nak ketemu kanca. Monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Di konco ya enak kata kula di konco bojo purna, kula mboten saged pege musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyatakan kan Gus Jofur sama Gus Baanya ngebit. Memang saya sering sama Gus Jofur ngebit sampai sekarang masih. Bukan karena miskin yang jelas. Itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang gak takut mati. Bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat. Saudaranya senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pekeran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan. Jika kiai NU, kiai alim nek ana bajingan tukang mel wong kok mati, saya nggih Pak niki saya. Tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya, Pak. Mboten saya ini tempulan ke saya pun mati pun mboten saged nakal niku. Dari jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa? Sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimana dadi ibadah. Al hayat ziyadah bi kulli khairin, al maut rohatan min kulli. Kenal Pak Rosid ya ibadah. Apalagi kenal Gus Jofur ibadah, kenal Bupati ibadah, kanca perjuangan. Kenal preman ya ibadah, kanca latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah, ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mun ngajari kita, Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Akli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli bardin wa fasirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Kalau kita jadi kiai alimu sundul langit sampean mbek tangga modit, semua wong perengut.
Sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh sing kiai ini bakil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastinaul ma'ruf ila kulli barrin. Terus kalau suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh. Saya itu kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bangun baca itu. Ketika beliau masih sugeng. Apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang. Nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya atau sudah satu nisab dia wajib napa? Zakat. Tidak harus god, tidak harus apa? Padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama sih ingat. Ketika ngaji sama Gus Jofur, Pak Rosid kalau bangun guyon, wong desa itu wis melarat, gegere nganti koyo akeh wae. Bangun nyontokno gegere macul nganti koyo akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo. Berhubung ora akut gak wajib. Ya, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu apa dizakat. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih dadi wong lomo gitu. Wong dadi wong medhit kok mbok bila-bila. Lah nek kowe tak birenti Gus nak khodrowat fawakih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Tak bire iku lomo iku apik, medhit iku elek. Ngoten-ngoten mawon iki. Mun ngoten mawon. Riyen Mbah Maksum nate ditangkleti. Kang carane ikhlas piye? Dadi wonten kancane dolan Mbah Maksum wiridan suwi. Ketoke zaman mondok ora pati wiridan. Mergo santrine niku kuatah. Ditakoki, kowe rawani salam pencing kok mergo santrimu akeh dadi wiridan, mergo isin santrimu. Jawabe Mbah Maksum lucu. Ya pertama isin santri, suwe-suwe lali. Lah pas lali ku ikhlas. Dadi Mbah Maksum narifi lali ku ikhlas iku lali. Dasrien balik-balik kawula pas latihan nyai omongane hati-hati mergo yo jaga imet. Niku nampun kesuwen lali, lah niku jenenge napa? Ikhlas. Terus kedua niki kersane Durya saged nglampahi. Niku Mbah Maksum nak ngaji niki critane kiai-kiai sing menangi Mbah Maksum. Ayo nggak santri pun bubar diceluk ujug-ujug ayate diwaca malih, terus santri balik meneh. Santri-santri protes. Mbah farkau mbah, apa cong artine rokokan riyen mbah. Niku Mbah Maksum nak ngunjuk niku kalian kopi jembung. Ayo ngopi sik jeng dikeki do ngombe kopi. Sejare Mbah Maksum, aja entekno aku ya bagi. Niku Mbah Maksum dados sering ngunjuk tipake santri, kowe kudu nata NU, seneng NU tapi ora usah gedeng, tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dan PNI tambahane dan PNI jare niki. Yes, tak tambahi dan PNI wis. Masyhur terus niki putu buyut ya. Film ini putu buyut. Buyut terus rapati roh ceritane buyut. Terus niki keluarga sedanten kula niki Slebani Maimunah. Mbak Maimunah nu Mbak Yune Mbak Mas Surya. Mbak Mas Surya sing lahirno Mbak Nuria terus dugi niki Mbak Ali, Mbak Ahmad Sakir sedanten niki sing teng mriki. Kula cerita tradisi keluarga niki wong diken mau itu nggih kula gayane kaya ahli mau itu. Sajane mboten bidang kula. Kula pun pamit teng Jogja pun badhe dadi resi niku pun dadi mboten nenten teng Quran cerita orang baik kecuali cerita Durya. Ibu itu punya anak misalnya. Tetap misalnya seorang Zaid misalnya nikahi anak ya gak boleh, nikahi cucu yang dari putrinya juga tidak boleh. Dulur saking bapak jenenge ammah nggih boten angsal, dulur saking ibu kholah nggih boten
angsa. Sehingga dzurriyyah Mbah Maksum niku nggih nglebokno dzurriyyah saking kados Gus Ilmi niki. Gus Ilmi ampun lewat putri. Lah kula cerita, dzurriyyah teng Quran itu mesti dadi bahan rujukan. Mergi tiyang niku dawuh ulama-ulama mesti disebut. Pertama disebut ya Bani Adam, mergi sedanten turunane Nabi Adam. Tapi sausé telas wonten banjir bandang niku Allah ngistilahkan kita dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus wonten bahasa istiqmal disebut tasamuh. Tasamuh niku kabeh disebut Bani Adam. Padahal Bani teng mriki nglebokno banati Adam. Niki penting kersane tradisi sing sering didhawaken Mbah Mun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diketokno pangeran Sayyid Abdullah niku sederenge wafat niku delala ziarah teng Bani Adi. Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adi min thaifatin Najariyah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku gadah akhwal ibu, mulane disebut akhwal, kholah. Terus jarene mergo ganteng terus. Terus gadah anak asmane Fatimah niku mbah kula. Terus kula suwun keluarga Bani teng mriki derek Bani Abdul Aziz napa Bani Basambu sedanten niku sing seneng ilmu. Mergi alasane pangeran ndadosaken derajat. Kula baleni malih. Alasane pangeran ndadosaken derajat teng Nabiyullah Khalilur Rahman Ibrahim niku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Pak Kapolres, monggo kita akan. Monggo Pak Dandim, nggih. Niki Pak Dandim, Pak Kapolres pun rawuh monggo sekecakan. Dzurriyyah niki ingkang dipasrai. Dipasrai nguri-nguri perjalanan kultur, perjalanan sakofiyah atau sakofa. Kalau cerita sekedhik misalnya ngeten. Gus-gus iku kathah sing ra duwe dhuwit. Tapi asal ijek salat wong tuane senenge ra karuan mergo ijek salat. Kadang-kadang nggih seneng politik rapati kasil lah senang-seneng, tapi anggere ijek mulang takrib niku ya seneng wong tuane, ijek mulang takrib. Dados keluarga besar kita ini alhamdulillah senenge niku nak krungu putu iso maca takrib, iso maca sulam safina, sulam supinah lah cara wong kuno. Ajane ki rada keliru no. Sulamut taufik mek safinatun najah, tapi kayak kuno diringkes dadi sulam supina. Orang muni safina sulam. Lah kula ajane ya rada pinter tapi melok goblok mergo ya ora. Tugale nasibe kitab Ihya, ana mudhofileh diwaca rafa terus kitab Ihya. Ngaji apa? Ihya Ulumuddin. Jajal sampean waca jer ora bingung Mas ini. Ihya Ulumuddin malah kaget. Kabeh maca Ihya Ulumuddin. Dadi ana mudhof rafa ya ning Jawa niku. Lah kene ape sosokan pinter sawangane kok keminter. Dadi melok goblok kae kok kepenak. Ngaji sulam supina. Padahal sulamut taufik kalian safinatun. Tetes kula suwun niki pale-pale kula boten niat ngandani cerita teng anak-anak teng minduan-minduan kula ming telu. Tradisi ilmu ini harus kita jaga. Mergi boten enten sing abadi teng donya kecuali ilmu. Dawuh Imam Saroni li annal ma'arifa la tuslabut. Karena ma'rifatullah itu tidak bisa didedel. Sebab niku tiang-tiang alim niku orang yang nggak pernah diskusi tentang suul khotimah. Karena kalimat thayyibah itu tidak bisa dibredel. Kula ulang ya, kalimat thayyibah itu tidak bisa dibredel. Jadi misalnya salah jenengan kaya apa akiye, dokumen kesalahan kita kayak apa susah, kayak apa banyaknya. Ketika di dokumen kita, monggo Habib Ahmad, masya Allah. Ini sama Mas Arwan ya. Ahlan wa sahlan Habib Ahmad Al-Habsyi. Monggo Habib. Nggih, dadi kalau terusaken nggih. Dawuh Imam Sa'roni teng kitab Al-Minanul Kubra niku al-ma'arifu la tuslab.
Ma'rifatullah itu sesuatu yang nggak bisa dibredel. Sebab niku misalnya kita banyak salah, kemudian di dokumen kita tertulis kita pernah salah banyak. Asal di dokumen kita ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku malaikat kira-kira dikain anak pengiran. Kowe wani mengabaikan kalimat itu. Nggih boten wonten Gusti. Ya wis nek kowe rawani ngabekno itu saja yang dipertimbangkan, jangan yang lain. Lah niku hadil ummah niku untuk rukhsah, ya rasa dipraktekno, mau cerita untuk rukhsah. Mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai ana pertanyaan sak terusé niku rasa diterusno ribet kemarin. Tapi apapun niku masuk akal. Mulane teng kitab niki gurune Habib Ahmad teng kitab Sayyid Muhammad Abdul Farad wonten judul Al-Bitaqah. Dan itu kalau cek teng Musnadu Ahmad. Jadi ada beberapa riwayat yang diceritakan Sayyid Muhammad. Niku wonten tiyang niku duwe kesalahan itu 99 bok. Terus setiap satu bok niku madul basor sepanjang mata melihat saking akeh dan itu jumlahnya 99. Terus dawe pangeran kowe roh salahmu iku. Nggih Gusti. Dan pangeran itu sangat demokratis takokane. Bener, adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikatku sentimen. Jadi kena salah ditulis nak bener gak ditulis. Mboten Gusti, pancen kula salah tenan. Walhasil terus orang itu putus asa terus dawe pangeran itu unik. Wes kayak tenang aja. Pangeran ngambil satu kotak jam, kecil sekali satu kotak jam tangan. Gak apa-apa. Kamu ndak akan kalah. Innaka la tuzlam, kamu ndak akan kalah dak. Terus si orang ini tanya, "Ya Rabbi mahadil bitaqah mahadis sijillat." Dokumen sebanyak itu kesalahan 99 dan semuanya sepanjang mata melihat dengan satu kotak jam. Kotak jam ini dibuka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku tenggene kitab Fatosat as-Sijillat. Semua dokumen kesalahan itu dibanding kafatul mizan. Sing wonten la ilaha illallah niku ambles. Menang la ilaha. Dawe rawi-rawi niku fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Tentu lafaz Allah ini tidak akan diperbandingkan, tidak akan dikalahkan oleh apapun. Kalau malaikat kira-kira diomongi didawi, kowe wani mengabaikan la ilaha illallah. Dan itu terus dados adat teng tradisi NU pesantren tahlilan. Soal mari mangkelom mergo kesuwen niku. Sakjane nek sediluk niku seneng. Mulane kula niku radi keberatan ana tahlil suwi. Wong siji wae mlebu swarga kok suwene ra karuan cara kula. Cara kula niku ya apa nak diwalik siji mati apa meneh akeh. Tapi nak jenis kaya kula siji wis cukup kok akeh lha opo gitu. Tapi yang jelas nggih sae mawon. Nah, ini cerita-cerita kersane wau kula ngutip cerita-cerita Mbah Maksum, cerita-cerita tradisi. Tapi yang jelas di tradisi kiai dzurriyah ngoten wae. Dzurriyah teng tradisi kiai sing disebut kitab I'anatul Thalibin, sing disebut kitab-kitab kita karena kita ini dekat sekali. Riyen Shahibul I'anah asmane Said Abi Bakar Sato. Niku gadah murid-murid teng mriki namine Syekh Mahfud. Syekh Mahfud gadah murid-murid keluarga mriki sedanten nate ngaos Syekh Mahfud. Syekh Mahfud gadah putra asmane Gus Muhammad. Riyen ngaos teng pamane Badim Yati Termas terus manggen teng pundi niki Betengan gadah putra Ki Harir. Gus Muhammad itu riyen alim hafal Quran sing golekno jodoh nggih bae Gus Zaim niki Gus Kiai Maksum. Dintukno wong sugih Demak. Dzurriyah Mbah Mahfud Termas akhirnya teng pundi? Betengan pundi? Demak. Terus teng Sedan wonten Sayyid Hamzah Sato niku gadah mantu namanya Habib Haidar. Haidar niku Al Hasani, Bu. Habib Haidar niku Al Hasani Al Jilani. Terus Dahlan ya. Niku mantunipun Sayyid Hamzah Sato sing ngarang biografine Mbah Maksum. Purun mbae ngarang biografine Mbah Maksum. Ngarang Gus Zaim mboten purun kata sing. Terus temriki niku alhamdulillah Sayyid Hamzah niku Hamzah niku bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar Sato itu kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku gurune Mbah Mat Sarang, Mbah Maimun. Terus insyaallah sanad-sanad teng mriki valid. Sanad ilmune Gus valid, sanad politike valid menawa kok sampean begini. Sanad politik argumentasine niku mbah sepundi pokoke Izzatul Islam wal Muslimin ngoten. Soale walhasil niki kula niki radi mukrah digangken Pak Lek kula. Sakjane Pak Lek niku ya ngongkon berhak tapi ya kudune sakake ponakan bareng kula niku pun niat uzlah kula niku sinau terus kula sinau niku gampil teorine. Niki Said Ahmad ngertos banget kula nu sregep. Mu'allafatu Said Muhammad bin nate pernah kula waos di depan Sayyid Ahmad.
Karena kula niku butuh ulama min ahlil bait, min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya keberanian ketika ada muskilat. Sehingga keberanian ini tidak dianggap liberal tapi dianggap rukhsah minallahi ta'ala. Misalnya ar-ramyu qabla zawal. Riyen itu kan sampai tragedi Al-Mu'assim Jamarot karena semuanya ingin ramyu ba'da zawal di waktu yang sama di titik yang sama. Dan Sayyid Muhammad akhirnya punya bab khusus di Al-Hajju Fadail wa Ahkam tentang ar-ramyu qabla zawal. Dan itu menjadi halul muskilat, mengurai semua problem. Begitu juga tentang tawaful haid. Sayyid Muhammad di bab itu punya judul namanya tawaful haid. Karena kasihan kalau dulu kan orang bisa nunggu rombongan, kalau sekarang kan enggak bisa. Kayak apa? Barokatu ahlil bait yang ngarang kitab-kitab sing muskilah yang dulu enggak kebayang orang berani fatwa romyo qabla zawal, juga enggak kebayang dulu orang fatwa tawaful haid. Tapi ketika Sayyid Muhammad membuka itu dengan argumentasi yang luar biasa, dengan kitab-kitab rujukan yang luar biasa. Akhirnya gini ku suatu yang keniscayaan dan kita sebagai muhibbin beliau ngendikan itu terus menerus sehingga itu saya itu sudah lupa Habib Ahmad entah berapa kali kalau nyetak kitab itu karena permintaan KBH supaya mereka nyaman kalau ada romyo qoblas. Karena kalau nuruti riwayat-riwayat sahihah kan kunna natahayyan fa idza zalati syamsu romaina. Tapi barokah Sayyid Muhammad terus menerangkan detail dengan argumentasi yang meyakinkan. Dan di antara argumentasi yang paling saya mengenang itu satu. Orang itu boleh nafar awal. Gini Gus Yusuf pamer buyut-buyut kula niki Mbak Abdul Aziz buyut kula nggih buyute Gus. Ben isih ben do pirsa nak kabeh putune ora politik kok Mas Arwani ya ono sing ngaji barang ngene. Dadi niki sing politik ya kersane sing ngaji nggih. Kersane sing nganggur nggih kersane wong tiyang kathah. Mergi wonten Mbek Wali ku ahli wiridan takok, saking senenge wiridan Ki Amul takok mbek pangeran. Gusti kula nang swarga mbek sinten? Dijawab mbek pangeran, ambek iku lho sing turu-turu. Lah kok saged Gusti? Kowe iku amen wiridan terus mergo wedi aku iku turu-turu mergo nganggep aku iku apian. Dadi aku seneng. Jadi wong wiridan terus ibadah terus kan gak lepas engko rasa jangan-jangan Allah itu begini-begini. Nek ora tak wiridno iku kaya ora pati apian. Sing sing tak turu-turu wong Allah sapian kok tak wiridno bareng. Lah niku swargane padha. Lah kula nek bab iku anut sing turu niku. Ning bab niku anut sing napa? Anut sing turu. Terus barokah Sayyid Muhammad ngarang niku wonten ngendikan orang itu boleh nafar awal. Kalau boleh nafar awal itu artinya kan isqatur ramyi yaumas salisa asyar. Dia menggugurkan ramyu yaumas salisa asyar. Kalau boleh isqatur ramyi bil kulliyah fali ayya juzat takdim min babi aula. Wong ramyu wae ada yang gugur bil kulliyah yaitu ramyu salisa asyar. Salisa asyar mabni fathah gulmi dadi ben tau ngaji. Ini kan bapaknya ahli sorop ahli nambu anak era roh DPD jelas. Tuh kok bawa istiadat Duriya Abdul Aziz ini politik ini DPD tuh kok serah roh ulon. Untungnya kulon buatan setuju ya, jadi orang yang ngaji. Nah, setuju kabeh politikus kabeh tutup lasem. Tapi orang yang politik ya tutup juga ya, pokoknya ngoten wa ta'awan. Jadi kata Sayyid Muhammad ngendikan jika iskotur ramyi yaumas salisa asyar itu boleh padahal iskot bil kulliyah digugurkan secara total. Fali ayya juzat takdim min babi aula. Apalagi ini hanya takdim. Sehingga terus barokahnya itu yang dulu kiai-kiai Jawa enggak nerima niku Beb karena takut paham macam-macam. Ketika muridnya Sayyid Muhammad menjelaskan itu saya muhibbin termasuk ikut menjelaskan masal akhirnya itu masif dan diterima. Ya alhamdulillah terus halul muskilat semuanya jadi ya terurai. Ya ngoten wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.